Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Surya Pratama. Mau memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu anggota kelompok presentasi All Eyes on Papua. Anggota kelompok kami terdiri dari 1. Ahmad Aji Firmansyah, 2. Arianto, 3. Rizky Putra Ramadan, 4. Aditya Surya Pratama, 5. Andi Rakmadani, 6. Dwi Sugiarto, 7. Dimas Dwiki Prasetya. Halo, saya Dwi dari kelompok patriotisme ingin memperlihatkan cuplikan video dari perjuangan masyarakat Papua melawan sawit. Dari Maluku Utara, ekspedisi Sungai Nusantara kami lanjutkan menuju Papua. Untuk menuju pulau yang memiliki luas hutan terbesar di Indonesia yang mencapai 33,12 juta hektar atau 32,2% dari total luas tutupan hutan Indonesia. Dari data Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, hutan Papua mengalami deforestasi atau kehilangan tutupan hutan alam sudah mencapai 765,71 hektar. Meluasnya pembukaan lahan untuk perkebunan sawit di tanah Papua. Dalam perjalanan ekspedisi Sungai Nusantara, kami pun merekam cerita masyarakat yang terdampak perkebunan sawit di Papua Barat. Wilayah konsesi perkebunan sawit mencapai 576.000 hektar yang dikelola oleh 24 perusahaan. Dari 24 perusahaan yang memiliki konsesi, hanya 11 perusahaan yang telah mendapatkan izin HGU. Suku Moy merupakan salah satu suku di Sorong, Papua Barat yang menolak perkebunan kelapa sawit beroperasi di wilayah mereka. Mereka khawatir hutan adat dan tempat mereka berburu yang menjadi sumber kehidupan akan rusak seperti daerah lainnya. Namanya kita bicara hutan Kalamono berarti masih masuk dalam budaya atau wilayah adatnya suku Moy. Kalau kita bicara hutan adat, hutan seperti tempat-tempat keramat itu ada. Tapi sejaknya sawit masuk tidak dilindungi seperti bagian konservasi bilang ini hutan yang dilindungi atau dipercayakan oleh masyarakat setempat. Orang tidak pikir itu, orang hanya babat habis saja. Nah, dari video tersebut, bagaimana menurut pendapat kalian tentang tragedi yang dialami oleh suku Papua tersebut? Ya, menurut saya menurut opini saya ada dua dampak ya, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu ini dapat meningkatkan kesadaran global tentang isu-isu di Papua yang mungkin kurang dikenal atau diabaikan oleh masyarakat luar Papua. Dan kampanye ini dapat mendorong bantuan kemanusiaan dan pembangunan untuk mendukung masyarakat Papua yang mungkin membutuhkan dukungan ekstra, serta membuka banyak lowongan pekerjaan. Menurut saya juga ada dampak negatifnya, karena kadang-kadang semacam ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan politik atau kepentingan lainnya, bukan untuk perbaikan kondisi masyarakat yang ada di Papua sendiri. Dan fokus yang terlalu besar pada Papua juga bisa mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap masalah di wilayah lain di Indonesia atau di dunia. All Eyes on Papua adalah terobosan dari masyarakat sipil untuk mendorong perubahan di tengah kondisi hukum yang tidak ideal. Pemerintahan dan MA harus merespon dukungan ini dengan serius. Tegakkan keadilan lingkungan dan iklim yang tak hanya penting bagi suku Awiyu dan Moy, tapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut pendapat saya, apa yang dilakukan pemerintah sudah cukup benar, dikarenakan akan membuka lapangan pekerjaan yang baru. Akan tetapi di satu sisi lainnya juga penebangan hutan akan menyebabkan tingkat sumber oksigen di udara akan semakin menipis.
berkilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya nih, orang Papua memang tidak suka setelah ia sadar melihat dirinya kulit hitam, rambut keriting tanah lahirnya yang terus menuju kerusakan alam oleh perusahaan sawit, program transmigrasi, dan berbagai imigran gelap terus berdatangan ke tanah ini, merambat dan menguasai tanah Papua dan menguasai semua lain kehidupan untuk menjadi kaya raya. Dari sanalah pemuda Papua Barat yang sakit hati masuk ke kelompok OPM, berjuang mengangkat senjata untuk mencoba berjuang dengan cara kekerasan untuk mau mengusir tangan manusia perusak dan program kolonialisme di atas tanah Papua ini. Sekian menurut pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutan seluas 54.000 hektar atau kurang lebih setengah dari Jakarta akan hilang. Dan ironisnya, pemerintah justru banyak mengumbar izin pada perusahaan untuk membuka hutan menjadi perkebunan sawit tanpa memperhatikan hak masyarakat adat Papua dan lingkungan. Dan pendapat saya sebagai mahasiswa melihat permasalahan yang ada di Papua tersebut dengan adanya penebangan hutan untuk lahan kelapa sawit, tentunya saya sangat setuju. Karena apa? Apabila suatu daerah itu kepingin maju dari segi perekonomian ataupun pendapatan suatu daerah, memang harus ada yang dikorbankan untuk kemajuan, karena otomatis dengan pembukaan lahan untuk kelapa sawit terjadilah lapangan pekerjaan, dan itu bisa membuat perekonomian warga di sekitar semakin sejahtera. Pemerintah juga tidak bisa menutup mata, khususnya pemerintah daerah, dan tentunya pemerintah pusat pun juga harus turut andil di situ. Karena apa? Supaya adat istiadat dan budaya yang tentunya harus tetap dijaga. Ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena itu menjadi salah satu ragam yang ada di Indonesia. Tetapi pemerintah juga harus lebih berperan di dalam menuntaskan permasalahan ekonomi yang ada di daerah tersebut. Dari warga yang ada di YouTube tersebut atau warga yang ada di daerah tersebut mengungkapkan bahwa cuman sekian persen dengan nilai yang kecil yang bisa menjadi pendapatan mereka. Karena dusun kami terancam oleh investasi perusahaan perkebunan kelapa sawit dari Papua, yaitu kami dari dua suku Alyu dan suku Moi. Gerakan tagar atau tanda pagar All Eyes on Papua meluas di media sosial terkait penyelamatan hutan Papua. All Eyes on Papua dan bagaimana sebenarnya jejak perjalanan suku Alyu dan Moi. Gerakan tagar atau tanda pagar All Eyes on Papua meluas di media sosial